Baik, kita langsung baca bersama, diawali dari ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama sampai panjang ya, kita bagi dua. Sampai wal jin itu berhentinya di gunnah. Tarik nafas. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Ulang dari wal jin, berhenti di tanda waqaf. Tarik nafas. Wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Tarik nafas sampai ujung ayat. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadarhum wa ma yaftarun. Sampai bil akhirah, nanti kita ulang. Tarik nafas. Walitasqa ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ulang dari bil akhirah, berhenti di ujung ayat. Tarik nafas. Bil akhirati waliyardahu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Kedua sampai mir rabbik, nanti kita ulang. Tarik nafas. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbik. Ulang dari mir rabbik, berhenti di ujung ayat. Tarik nafas. Mir rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. La mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul alim. Tutup. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan
kemampuan kepada kita untuk membaca ayat suci Al-Quran yang menjadi kewajiban bagi kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu yang pertama Allah turunkan tentang perintah membaca. Ya, semoga apa yang kita usahakan ini, baik membacanya, mendengarkannya, memperhatikannya, dan juga hadirnya kita di majelis taklim ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal baik kita, catatan amal soleh kita untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'ah. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, fa innahu sesungguhnya bacaan Quran itu nanti ya'ti akan datang yaumal qiyamah pada hari kiamat, syafa'atun sebagai syafaat, penolong. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca, agar di samping mendapat pahala kebaikan, kita juga diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak menggali isi kandungan Al-Qur'an, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surah Muhammad, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa kalian tidak mau mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Am ala qulubin, apakah hati kalian aqfaluha sudah tertutup? Karena memang kita tentunya menginginkan hati kita terbuka untuk datangnya ilmu, keimanan, ketakwaan, maka kita tadaburi Al-Quran ini. Apakah ayat yang tadi kita baca itu merupakan perintah, ataupun larangan, ataupun peringatan, ataupun kisah, cerita di masa lalu yang itu adalah nyata adanya, karena kita yakin Al-Quran itu ya tidak ada keraguan di dalamnya. Maka nanti di dalam ayat 114 juga dikatakan fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kalian menjadi orang yang ragu-ragu. Bener henteu ya teh cerita teh asli apa dongeng. Jangan ragu. Kalau semuanya yang bersumber dari Al-Quran itu nyata adanya. Ya. Karena Al-Quran itu sudah tamat. Nanti kita jelaskan di ayat 115-nya. Baik, kita buka ayat ini. Ya, ini masih tentang sikap kerasnya orang-orang musyrik. Di mana ayat sebelumnya menjelaskan orang musyrik mah dek didatangkan malaikat langsung. Ya. Atau orang mati dihidupkan kembali, atau dibuktikan mukjizat, tetap orang musyrik mah tidak akan beriman, ya. Nah, maka ayat ini juga menjelaskan wa kadzalika, dan kadzalika demikianlah, ya, ja'alna kami menjadikan likulli nabiyyin kepada setiap nabi aduan musuh. Oh, diingatkan. Nabi siapa yang dilahirkan tidak memiliki musuh? Semuanya memiliki musuh. Likulli nabiyyin, bagi setiap nabi aduwan, ada musuh. Ya, kita tahu sejarah, cerita, kisah dalam Al-Qur'an. Nabi Nuh musuhnya bahkan anaknya sendiri. Ya. Fir'aun musuhnya, menjadi musuh siapa? Nabi siapa? Musa. Ya. Nabi Ibrahim musuhnya siapa? Besar, Namrud. Ya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musuhnya banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu naon ibu? Lain Abu Gosok aja, Abu Gosok. Abu Gosok mah balik nyuci piring, Bang. Jadi setiap nabi itu pasti didatangkan musuhnya. Karena itu menjadi bagian dari perjuangannya. Syayatina, musuh itu berupa setan-setan. Hati-hati, jangan tersinggung. Al-insi, dari setan manusia.
wal jinni dan juga jin. Jadi kalau orang yang menghalangi dari jalan Allah, mengganggu tentang keagamaan, ayat ini mah syaitan dari bangsa manusia gitu. Ya. Jadi setan manusia mengganggu manusia, setan jin juga mengganggu bangsa jin. Ya, dijelaskan di sini syayatinal insi wal jin, yaitu setan-setan manusia dan jin. Yuhi membisikkan siapa setan itu, penggoda itu, penghalang itu, yuhi membisikkan ba'duhum sebagian mereka ila ba'din kepada sebagian yang lain. Tong ngaji mending sarengeun dah. Atuh pan urang teh kagok keur ngobrolan kewe ngaji malah mah Sabtu hareup ge aya deui atuh. Ayeuna we kagok urusan can beres, hati-hati Bu. Hari itu kita sedang terhinggapi syaitan. Ya. Juhrufa, lihat setan itu ya. Yang indah-indah yang dibisikannya itu. Al-qaul dari perkataannya gurura sebagai tipuan, indah jika nunya ya. Ngomong nama indah, menggiurkan, tetapi tidak sadar itu melalaikan ibadah. Hati-hati ya. Itu kepada zaman Rasul, zaman Nabi dari dulu udah seperti itu. Ya. Bagaimana Nabi sampai hijrah ke Madinah itu karena banyak musuhnya, ya. Walau syaa rabbuka, dan lau sekiranya syaa menghendaki siapa rabbuka Tuhanmu, ma fa'aluhu, tidak akan fa'aluhu mereka mengerjakan, fazarhum maka engkau biarkanlah mereka, wa ma yaftarun bersama apa yang mereka dustakan. Kalau ada yang mengajak kita kepada kebaikan, keburukan dengan kata-kata yang indah, intinya menghalangi kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu biarkan saja. Jangan dihiraukan. Kenapa? Walau sa'arabuka, kalau Allah menghendaki mah mapaluhu apa yang mereka kerjakan itu, ya, kalau untuk baik pasti baik kata Allah. Tapi kalau Allah menghendaki itu sebagai ujian bagi kita, ya, sebagai tantangan bagi kita, fazarhum wa ma yaftarun, maka biarkanlah ya bersama apa yang mereka dustakan. Walitas go, dan agar cenderung ilaihi kepadanya apa afidatu hati-hati alladzina la yu'minuna, yaitu orang-orang yang tidak beriman bil akhirati kepada hari akhirat. Ya. Jadi kalau setan mah inginnya mengajak teman sebanyak-banyaknya agar memenuhi isi neraka. Dengan perkataan yang indah, rayuan, bujukan, ya. Pada dasarnya tentu bagi kita kalau beriman kepada hari akhir yang di sana nanti akan menentukan nasib kita, apakah mendapat kesenangan atau siksa, ya maka hari ini kita harus berhati-hati, ya. Tapi kalau orangnya ladina la yu'minuna bil akhirah, tidak percaya kepada hari akhirat, ya terserah. Ya. Itu mah nanti terasanya baru menyesal setelah masuk ke dalam hari akhir. Waliyardauhu, dan agar mereka menyenanginya, waliyaktarifu, dan agar mereka mengerjakannya, mahum muktarifun, apa yang mereka lakukan. Itu karena pengennya mereka itu banyak teman, diikuti ya oleh kita tentunya, ya, selaku umatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman dan yakin kepada hari akhir, agar kita tidak percaya kepada itu, ya. Apa goirallah, apakah maka goiro selain Allah, Allah, apakah selain Allah, abtagi aku mencari hakaman seorang hakim dalam menentukan ya keputusan. Apakah selain Allah yang harus kita cari sebagai hakim? Ya. Wahwa, padahal dia
alladzi yang anjala ilaikum telah menurunkan kepada kalian alkitab kitab mufassala secara terperinci. Maka bagi kita yang berada dalam sebuah masalah baik dengan tetangga atau dengan apapun, cari keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Tentunya kemarin dijelaskan dalam surah An-Nisa, farudduhu illallah wa rasul, ya. Kembalikan kepada aturan Allah, yaitu Al-Qur'an, wa rasul dan rasul, yaitu hadis-hadisnya. Maka sini dijelaskan, ya, wa huwa, dan dia siapa Allah itu alladzi yang anjala telah menurunkan ilaikum kepada kalian, kepada kita semua, satu alkitab mufassala, yaitu kitab yang terperinci jelas, yaitu Al-Qur'an. Walladzina, dan orang-orang yang atainahum telah kami beri mereka alkitab kitab, ya'lamuna, mereka mengetahui, annahu, sesungguhnya, munazzalun, diturunkannya, mir rabbika, dari Tuhanmu, bil haq, dengan hak. Ya, fala takunanna minal mumtarin, maka jangan kalian menjadi orang yang ragu-ragu. Al-Qur'an sudah jelas. Kita pelajari, kita imani, ya. Kemudian perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan, peringatannya kita perhatikan. Ya, harus bulat tekad, istiqomah sampai akhir hayat kita. Fala takunanna minal mumtarin, jangan sekali-kali menjadi orang yang ragu, ya. Karena situasi, keadaan, kesusahan bagi kita kadang terselip sifat ragu. Bener tuh, asa susah-susah wae, ya, asa kieu-kieu teuing, ya, kadang-kadang ragu, ya, padahal itu adalah sebagai ujian. Benar tuh imannya. Makanya dalam surah Al-Ankabut itu ditanya, apakah kalian mengira bahwa kalian menyatakan iman padahal kalian belum diuji? Tuh surah Al-Ankabut, Bu, silahkan dipelajari nanti ayat 1. Watammat kalimatu, dan telah sempurna, telah selesai kalimat Rabbika, dari Tuhanmu. Al-Quran ini udah selesai, final, tidak bisa ditambah-tambah lagi atau dikurangi, ya. Jadi jangan membuat hukum-hukum baru. Watammat, udah selesai, udah sempurna. Ya, Al-Quran ini sidqan, yang benar, wa adlan, dan adil, ya. La mubaddila, tidak ada yang bisa mengubah li kalimati, terhadap kalimat-kalimatnya, ya. Inilah tanda bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang suci, tanpa campur tangan manusia. Isinya dari dulu mulai, ya, turun sampai sekarang, sampai nanti yaumul kiamah, tetap Al-Quran mah seperti ini. Isinya tidak akan berubah. Yang berubah apa? Zamannya yang berubah. Ada anu seneng karena Quran, aya nu henteu, aya nu resep maca unggul, aya nu resep ngartikeun, aya nu memahami, aya nu teu percaya, aya rupa-rupa gimana orangnya. Tetapi Al-Qur'annya sendiri adalah ayat yang suci yang tidak akan berubah, ya. Maka bagi kita sami'na wa ata'na, kalau udah mendengar geus taat, darek milih naon deui. Tidak ada pilihan lagi bagi kita selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah sami'u, maha mendengar, al-alimu, maha mengetahui. Apapun yang kita kerjakan, ya, di dunia ini Allah mendengar, kemudian Allah mengetahui. Maka yakinkan itu agar langkah kita, hidup kita tidak, ya, berubah dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahasan dari surah Al-An'am ayat 112 sampai dengan ayat 115. Mudah-mudahan bisa semakin meneguhkan, mengukuhkan kita, terutama tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya yang dibawa, ya, diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, ya, sampai juga kepada kita. Fala takunanna minal mumtarin, jangan menjadi orang yang ragu-ragu lagi. Shadaqallahul adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain, amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal masami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.